Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan percobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami melalui kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami, agar kami masuk dalam kerjaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Hai Kristen, nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin.
Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jauh, Kau hibur hatiku. Dosaku banyak dan Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga, untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah Engkau lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi perantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Tuhan Allahku, jaga umat-Mu, pelihara tubuh jiwa hati roh kami semua, dan lindungilah kami semuanya. Yesus Rajaku, Tuhan penebus, selamatkan jiwa kami dari dosa kami. Semua umat-Mu mohon berkat-Mu. Epistel minggu ini diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5.
Kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Allah yang setia, Yesus Tuhanku, yang menebus dosa mati bagiku, damai dan sentosa, hidup yang bekal bagi yang percaya akan firman-Nya. Damai dan sentosa, hidup yang bekal bagi yang percaya akan firman-Nya. Dia melindungi orang beriman, dan setiap hari diberi berkat bagi yang tak bimbang akan kuasa-Nya, yang selalu percaya baik Allah-Nya. Bagi yang tak bimbang akan kuasa-Nya, yang selalu percaya baik Allah-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor persembahan dari Ina Kamis.
kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Shalom. Warta pelayan Minggu 15 Juni 2025. Poin pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitatis, Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Poin kedua, umum. 1. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu 15 Juni 2025, telah menjadi anggota Jemaat HKBP Tangerang Kota. 1. Bapak Jacqueline Manurung, Ibu Lydia Sihombing, Gereja Asal HKBP Sebeletu, Resort Sebeletu, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi. Alamat Jalan Kilin, RT 001, RW 005, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper, WIK 28, NRJ 1807. 2. Bapak Rio Chandra Hermanto Tapubolon, Ibu Sinta Priani Bertua Marpau, beserta 2 orang anak, Gereja Asal HKBP Kalideres, Resort Kalideres, Distrik 8 DKI Jakarta. Alamat Perumahan Alam Raya Bandara, Blok E, nomor 27, RT 01, RW 011, Kelurahan Beledung, WIK 6, NRJ 1808. 2. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu 15 Juni 2025, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga. 1. Ibu Nyai Pilihan Rosita Aritonang dari WIK 23, NRJ 1732, pindah ke HKBP Hutaraja, Resort Hutaraja, Distrik 6 Dairi. 2. Mariati Monika Aritonang, WIK 23, NRJ 1733, pindah ke HKBP Hutaraja, Resort Hutaraja, Distrik 6 Dairi. 3. Anak lahir. Pada hari Kamis 12 Juni 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Kardi Pak Pahan, Ibu Susi Darmayanti Pasaribu, WIK 8, NRJ 1634. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 4. Sakramen baptisan kudus anak. Pada hari Minggu 22 Juni 2025 yang akan datang, gereja akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 11.00 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis agar mengikuti katekisasi baptis pada hari Rebo 18 Juni 2025 pukul 15.00 WIB, bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK dan buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akte nikah dari gereja. 5. Warta pemberkatan nikah. 1. Warta 2 akan menerima pemberkatan nikah Ferdinand Stefanus Siregar, putra dari Bapak Bongsu Torang P. Siregar dan Ibu Sintua Saur Labora Hasibuan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, WIK 18, dengan Bella Osila Hutasoid, putri dari Bapak Taripar Hutasoid dan Ibu Ramawati Purba, Jemaat HKBP Nomensen, Resort P. Tojo, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu 7 Juni 2025 di HKBP Nomensen Resort P. Tojo. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu
21 Juni 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, masuk pukul 8.30 WIB. 2. Warta 1 akan menerima pemberkatan nikah Yosua Tarihoran, putra dari Bapak Robin Tarihoran dan Ibu Nenati Siringoringo, Jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, dengan Mian Artanami Sinambela, putra dari Bapak Parulian Sinambela dan Ibu Nurmi Gultom, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 22, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu 14 Juni 2025 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Juni 2025 di Gereja HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, masuk pukul 9.00 WIB. 6. Jemaat meninggal pada hari Sabtu 14 Juni 2025 telah meninggal dunia Ibu Rosmaida Boru Manurung, tutup usia 66 tahun, anggota jemaat Week 27 NRJ 823, meninggalkan 1 orang anak. Sehubungan dengan ini, gereja melaksanakan ibadah minggu dan penghiburan di Rumah Duka Sintan Allah yang dipimpin oleh Pendeta Sardono Siburian, masuk pukul 8.00 WIB. Ketujuh, cuti tahunan mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, Pendeta Sabar M. Menulang, SPD, Pendeta Resort Tangerang Kota akan menjalani cuti tahunan. Untuk itu, selama masa cuti, pelaksanaan tugas Pendeta Resort diserahkan kepada Pendeta Maridut Purba MTH. Kedelapan, rapat panitia kebangunan rohani dan AMA distrik. Hari ini, Minggu 15 Juni 2025, panitia kebangunan rohani AMA HKBP distrik 21 Banten akan mengadakan rapat bertempat di Sopo Saroha, masuk pukul 18.00 WIB. Dimohon kehadiran seluruh panitia, pengurus AMA Huria, pengurus AMA Kantata Gloria, pengurus seksi AMA, dan seluruh pengurus di setiap week. Yang ke-9, rapat panitia pesta peresmian rumah atau rumah kantor penggalangan dana. Hari ini Minggu 15 Juni 2025, panitia pesta peresmian rumah kantor atau penggalangan dana akan mengadakan rapat bertempat di gedung sekolah minggu lantai 1, masuk pukul 19.00 WIB. Dimohon kehadiran seluruh panitia dan seluruh Sintua Week. 10. Sermon HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 16 Juni 2025, pelayan full-timer akan mengikuti sermon HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik mulai pukul 10.00 WIB. 11. Surat penggembalaan. Sehubungan dengan program HKBP Distrik 21 Banten tahun 2025 mengenai lingkungan hidup. Setelah warta jemaat, kita akan mendengarkan surat penggembalaan Praeses HKBP Distrik 21 Banten. Poin ketiga, koinonia, pelayanan persekutuan. Pertama, Parheheon Seksi Paropuon HKBP Tangerang Kota. Pesta Parheheon Seksi Paropuon HKBP Tangerang Kota akan diadakan mulai tanggal 5 Juni sampai dengan 3 Juli 2025. Rangkaian perlombaan yang masih akan diadakan
perlombaan CCA atau Cerdas Cermat Alkitab. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 bertempat di Sopo Saroha mulai pukul 14.00 WIB. Warta ini sekaligus undang kepada semua peserta dari setiap week yang sudah mendaftar dan juga semua perempuan dari tiap-tiap week diharapkan untuk ikut berpartisipasi. Tuhan memberkati. Poin keempat, diakonia, pelayanan kasih. 1. Ucapan selamat dan doa. Full timer, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan 1. Selamat ulang tahun kelahiran kepada 96 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 29 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkau kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lain dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dan penulisan dan pembacaan warta ini dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Oras. Mari kita sama-sama mengikuti surat penggembalaan Praeses Distrik 21 Banten tentang lingkungan hidup. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP Distrik 21 Banten, salam sejahtera dalam Kristus Raja Gereja. Selaku umat percaya, kita mempunyai tanggung jawab memelihara lingkungan hidup sebagaimana perintah Allah dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 mengatakan bahwa Allah memberi mandat kepada manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi, dan menaklukkan serta kekudusan akan segala makhluk hidup di bumi yang mengandung tanggung jawab juga ciptaan Tuhan. Keluaran 20 ayat 11 menegaskan bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya dalam 6 hari dan menguduskan hari yang ke-7. Menunjukkan nilai ciptaan sebagai karya Tuhan yang harus dihormati. Yesaya 24 ayat 4 sampai 5 menggambarkan bumi yang merana dan cemar karena pelanggaran manusia terhadap hukum Tuhan. Sebagai pemugatan akibat kerusakan lingkungan, dalam realitanya kita melihat bahwa begitu banyak pencemaran udara, air, dan laut, penggundulan hutan, dan penyebabkan bumi menjadi rumah tidak aman untuk dinikmati seluruh makhluk hidup. Maka dari itu, selaku mahkota ciptaan Tuhan, manusia bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi alam yang sudah rusak. Apabila di daerah-daerah Tapanuli, Kalimantan, dan pedesaan pada saat ini sedang gigih untuk menyelamatkan hutan, maka kita tinggal di perkotaan hendaklah mengambil bagian dalam upaya menyelamatkan lingkungan dengan cara mendaur limbah yang mencemari lingkungan, terkhusus air dan tanah. Distrik 21 Banten menetapkan program melalui Sinode Distrik untuk mengadakan aksi peduli lingkungan hidup dengan cara
mengumpulkan minyak goreng bekas dan oli bekas yang dikoordinir oleh masing-masing gereja. Distrik akan mendistribusikan drum penampungan minyak goreng bekas dan oli bekas tersebut. Apabila di antara warga jemaat ada yang mempunyai pekerjaan mendaur ulang limbah, maka gereja dapat bekerja sama dalam hal pemasarannya. Namun bila kesulitan untuk menyalurkan limbah yang akan sudah terkumpul, dapat dikomunikasikan ke distrik untuk diberi solusi. Dengan demikian, hasil penjualan minyak bekas ini dapat menjadi pemasukan dana untuk gereja sehingga diharapkan dari limbah berubah menjadi berkat. Untuk itu, dibutuhkan kesungguhan masing-masing gereja melalui diakoni sosial atau petugas yang ditunjuk oleh gereja setempat dalam mensukseskan program tersebut. Demikian surat pengembalaan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Horas. Kita dengarkan Kor Lansia.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Ya Allah, kasihanilah semua umat-Mu yang syarat dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah, ampuni dosa oleh anak-Mu menebus dengan darahnya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Ya Yesus Tuhan Rajaku, kasihi umat-Mu. Engkaulah benteng yang teguh, lindungi umat-Mu. Umat-Mu yang Kau selamatkan, jangan biarkan tersesat. Jauhkan iblis penyesat dengan niatnya yang jahat. Lindungilah, ya Yesus, tolonglah. Ya Roh penghibur, datanglah, berkati umat-Mu. Taburkan kasih setia-Mu di hati umat-Mu. Satukan dan terangilah hati umat-Mu semua, melakukan kehendak-Mu dan merindukan sinar-Mu. Berkatilah, satukan umat-Mu. Ya Allah, kasihanilah semua umat-Mu yang syarat dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah,
ampuni dosa umatmu. Olehnya anakmu penebus dengan darahnya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita dalam Minggu Trinitatis diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 61, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbentin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Topiknya memberitakan tahun rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, nats ini dipilihkan dan disampaikan kepada kita setelah 1 minggu yang lalu kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Dan yang kita lakukan itu adalah merayakan, mengingat ulang. Tapi yang diharapkan sebenarnya bahkan jauh sebelum itu kita semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan hari ini di tempat ini sudah seugianya, bahkan sudah kita nikmati bersama
kita yang hadir pada saat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu sukacita kita udah penuh. Melampaui sukacita orang yang biasa-biasa. Demikian juga karakter kita, nilai kita, atau pancaran yang keluar sebagai buah daripada penerimaan daripada Roh Kudus itu sudah harus nampak. Bahkan sudah harus bersinar kemana-mana. Itulah yang seharusnya. Dan mudah-mudahan seperti itu Bapak, Ibu, Saudara. Kita masing-masing merenungkannya, melihat diri kita, melihat rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak kita, melihat buah kita di sekitar kita, apakah sudah benar-benar berbuah karena telah menerima curahan Roh Kudus. Dan kata yang sering dipakai tentang hadirnya Roh Kudus adalah curahan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah. Bahasa Batak, usehonokkum atau diku, diusehon. Berarti melimpah, penuh. Tidak seperti segelas air yang terbatas atau tidak penuh. Tapi kalau tentang Roh Kudus, melimpah, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu, mari kita kaji dulu apakah kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Nabi di sini, Nabi Yesaya dikatakan, Roh Tuhan ada padaku. Karena Roh Tuhan ada padanya, dia diutus sebagai corong di tangan Tuhan yang bekerja. Dan kemudian ini juga berhubungan dengan pesan mesianis kedatangan Yesus. Sebab nanti nubuatan daripada Nabi Yesaya ini juga adalah menunjuk kepada Mesias yang akan datang dalam konteks kitab Yesaya. Dan itulah juga tadi yang dibacakan menjadi Taurat bagi kita. Yang diambil dari Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Tapi yang dibacakan tadi menjadi Taurat hanya ayat yang ke-19. Tapi saya bacakan dari 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, Yesus maksudnya, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada hari ini ketika Yesus sudah datang, ketika Yesus membacakannya, hari itu genaplah nas yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 61. Jadi sebenarnya sudah genap nas itu. Semua yang disampaikan, Yesus sudah datang, Roh Kudus sudah sampai kepada kita, tercurah bagi kita, di rumah kita, di gereja kita. Maka inilah yang terjadi. Sambil kita ingat-ingat, siapakah kita ini? Apakah sudah seperti ini?
Kehidupan bagi mereka yang telah menerima curahan daripada Roh Kudus adalah dia menyampaikan kabar baik. Atau dia sendiri menjadi kabar baik dimanapun dia berada. Anak-anak datang, remaja muda-mudi yang beribadah hari ini datang dari sekolahnya. Pulang dari sekolah, pulang dari bangku kuliahnya, ketok pintu, "Mama, aku datang." Kabar baiknya apa? Kami tadi belajar, saya sangat sukacita. Tapi kalau polisi yang bertelepon, "Bu, anak ibu ditangkap karena tawuran." Berarti anak tidak membawa kabar baik. Kita ragu, itu bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau karena tawurannya dia atau main judi ditangkap polisi, itu bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi roh-roh jahat tentunya. Sangat banyak di sini merawat orang-orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan, kelepasan dari penjara bagi orang-orang yang terkurung, memberitakan tahun rahmat Tuhan, menghibur orang berkabung, perhiasan ganti kain kabung, nyanyian pujian ganti semangat yang pudar. Itulah yang harus terjadi jika telah menerima curahan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, konteksnya sebenarnya adalah realitas kota Yerusalem dan sekitarnya masih kacau balau karena mereka masih baru pulang dari pembuangan. Mereka telah sampai ke tanah Kanaan tapi tidak seperti yang diharapkan. Dari pandangan kasat mata mengecewakan. Tapi dari keterbatasan seperti itu, yang tidak mungkin seperti itu, ketika Roh Kudus datang, dia mentransformasi. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa Roh Kudus itu karena telah dipenuhi. Seyogianya bagi kita semua, kehadiran seorang ayah di rumah dia menjadi pembawa kabar baik. Demikian juga seorang ibu, seorang anak, dia menjadi penghapus air mata, dia menjadi pembebas dan menjadi sumber inspirasi dimanapun dia berada. Sebab dia, kata firman Tuhan, dia adalah imam. Itu tadi. Dalam ayat selanjutnya dari pasal 61 itu. Ayat 6. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Huruf kecil. Kita dimampukan menjadi imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan seterusnya. Menjadi imam Tuhan, pelayan Allah kita. Remaja di sekolahnya, pelayan Allah kita. Hebat kita kan? Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerahnya dia memilih. Telah melantik. Memampukan kita menjadi pelayan Allah kita. Imam Tuhan. Dimanapun berada. Menjadi penghapus air mata, menjadi penyembuh. Bapak Ibu Saudara, sebelum membuat yang kita kasihi menangislah lebih dahulu. Karena kita telah diutus melalui kuasa Roh Kudus itu kita penghapus air mata Bapak Ibu Saudara. Kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun capek,
meskipun susah, Injil telah sampai ke kita masing-masing, diantar ke rumah kita masing-masing. Tetapi yang hadir tetap juga yang hadir di gereja ya. Siapa yang hadir di gereja itu juga yang hadir di week itu. Siapa yang hadir di penelahan Alkitab, paropuan, ama, itu juga yang hadir di week itu. Meskipun kita sama-sama menyuarakan, masih banyak yang tidak datang. Tapi kita enggak boleh berhenti. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu bertemu di Lapo, kabarkanlah sama mereka. Kalau Bapak Ibu bertemu atau Ibu bertemu mereka waktu belanja sayur, entah di pinggir perumahan itu, entah di pasar, kabarkanlah sama mereka. Sebab kebanyakan orang-orang seperti itulah yang tidak menghibur, tapi membuat menangis sesamanya. Maka masih sering kita dengarkan ada ratapan tangisan, masih ada kekerasan dalam rumah tangga, masih ada pembunuhan kepada istri atau suaminya. Yang jelas-jelas atau mungkin secara tersembunyi-sembunyi. Sebab menyakiti itu juga adalah pembunuhan. Alkitab kita kan berkata seperti itu. Siapa yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh. Itu surat kiriman kepada Yohanes. Si bunuh jolmado akan ahosom roha di donganna katanya. Jadi membunuh tidak harus atau meracuni dan lain-lain. Tapi saat masih ada kebencian, dendam, itu buah roh jahat, bukan buah Roh Kudus itu. Kita semua, ayah, ibu, anak-anak di tengah-tengah keluarga. Anak-anak remaja muda-mudi itu ada sekarang bahasa strawberry generation katanya. Generasi strawberry. Udah besar masih disuapin. Sekolah masih dibangunin. Orang tuanya yang capek. Udah menikah, orang tuanya kayak jadi budaknya juga. Dan Bapak Ibu Saudara, terkadang orang tua yang bikin itu, maka juga ada orang tua parenting strawberry katanya. Gak boleh susah anaknya. Maka kalau udah besar pun, udah lebih gesit, udah lebih kuat dari ibunya, masih ibunya yang nyuci piring, masih ibunya yang nyuci baju, masih ibunya yang gosok, anaknya tenang-tenang. Dan anaknya menikmati, kamu tidak membawa kabar baik. Pembawa kabar baik itu sama-sama menangis, sama-sama sukacita, sama-sama bergembira. Jangan bergembira, kita tenang-tenang, tidur-tidur, orang tua kita susah payah, kayak jadi budak dia di rumah. Itu belum menerima Roh Kudus itu. Karena yang menerima Roh Kudus itu kan murah hati, penolong, menguasai dirinya. Dan kemudian saya ucapkan selamat kebangunan rohani buat seksi paropuan HKBP Tangerang Kota. Selamat berpesta kebangunan rohani. Supaya betul-betul mereka bangun, mari kita hapus air mata mereka. Para ayah, selalulah kita ingat bahwa mereka pernah menangis ketika mengandung anak-anak kita. Bahwa mereka pernah menjerit ketika melahirkan anak-anak kita. Hiburlah dan topanglah mereka, sebab sukacita mereka akan menghadirkan sukacita di rumah kita masing-masing. Supaya mereka bergembira, kita beroleh kabar baik. Mereka-mereka yang telah menerima Roh Kudus tidak menjadi, kalau bahasa sekarang, tidak menjadi toksik di tengah-tengah persekutuannya, di tengah-tengah weeknya,
Dimanapun di tempat bekerjanya, dia menjadi kabar baik, penyembuh dimanapun dia berada. Kerinduan daripada firman Tuhan kita harus menjadi seperti itu. Jangan lagi ada ayah pembuat susah anak-anaknya, tapi menjadi ayah yang dibanggakan dan juga yang menginspirasi dimanapun dia berada. Orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia mentransformasi. Yang kedua, mereka yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah mereka merestorasi. Jangan tangisi masa lalu Bapak Ibu Saudara. Jika ada kegagalan kita, ada kesalahan kita di masa lalu, tinggalkan itu, maju ke depan. Dan ibu-ibu, kalau yang dikasihinya sudah berubah, sudah bertobat, sudah lebih baik, jangan ungkit-ungkit lagi masa lalu itu. Dahulu, majulah ke depan, bergerak maju jalan. Itu seruan daripada firman Tuhan ini. Ayat 4, ini restorasi Bapak Ibu. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Mungkin ada masa lalu. Dahulu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, berangkatlah bersama-sama. Walaupun sudah memulai merangkak lagi dengan tertatih-tatih. Jangan dikalahkan oleh masa lalu. Jangan menjadi berhenti karena masa lalu. Karena semua orang mempunyai masa lalu. Tapi kita harus bergerak dan bangkit kembali. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk membangun bahkan yang sudah runtuh. Bahkan lebih dari situ tadi, itulah dalam ayat 6 dan juga ayat 7. Kita semua dimampukan oleh Roh Kudus itu untuk menjadi perestorasi. Ada kata yang sangat menarik, orang-orang yang percaya itu dikatakan, kamu adalah pohon terbentin kebenaran, tanaman Tuhan. Dalam cerita Alkitab kita, pohon terbentin itu nanti ada dalam kitab Kejadian pasal 17-18, di mana mereka, Abraham duduk-duduk, tapi ternyata dia bisa melihat Tuhan datang bersama dengan malaikat dua itu, dan mereka duduk di sana di pohon terbentin di More. Dia melayani Tuhan di sana, memberi makan. Pohon terbentin itu melindungi. Saya enggak pernah lihat bagaimana, saya enggak kurang perhatikan itu dulu. Seandainya pergi ke sana, mana itu pohon terbentin, atau mungkin ada yang udah pernah dari Timur Tengah di sini yang udah mengenal pohon terbentin itu, tapi dia bisa melindungi, menjadi adem. Jadi berarti maksudnya kamu adalah pohon terbentin kebenaran, tanaman Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi orang lain, kesejukan bagi orang lain. Dengan demikian kehadiran kita memperlihatkan keagungan Tuhan dimanapun kita berada. Hebat ya. Bapak, bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita melangkah, orang lain melihat keagungan Yesus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan melantik kita oleh curahan Roh Kudusnya, mampu untuk itu karena berkatnya dan anugerahnya. Terakhir, orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia menjadi berkat dan orang lain menjadi berkat bagi dia. Orang lain berkumpul. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.
kembali kepada berkat, di mana Tuhan memanggil Abraham satu kalimat. Aku memberkatimu supaya kamu menjadi berkat, dan siapa yang memberkatimu akan terberkati. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita. Kita diberangkatkan menjadi berkat. Layankan berkat yang telah diberikan itu. Jangan pergunakan tangan untuk menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain, karena kedudukannya bukan lagi di sana. Dan di Talaga B kedudukannya. Kedudukan tangan bagi orang-orang yang sudah berkat adalah seperti ini. Dia memberkati. Kalau berubah dari situ, dia telah merendahkan dirinya lagi. Aku memberkatimu supaya kamu menjadi berkat. Tangis daripada seorang ayah dan ibu adalah kepada anak-anaknya yang mengangkatnya ke derajat yang tinggi, tapi dia mengambil kepada lumpur. Baik kuamang tuhalangu lebih tu talaga. Mirip-mirip seperti itu atau lebih mengerikan dari situ, nanti tangis Tuhan kita kepada kita. Tapi kita telah diberkati, menerima Roh Kudus supaya kita menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, bukan karena kekuatan kita, tapi anugerahnya sudah dicurahkan. Jangan katakan saya tidak mampu. Bagaimana itu boleh terjadi? Karena anugerahnya. Bagaimana dengan para rasul yang dulu itu? Boleh terjadi. Bagaimana para pekabar Injil di tanah Batak itu? Boleh terjadi, terlaksana. Apa bedanya? Tuhannya sama, Roh Kudusnya sama, orang yang berbeda. Berarti penerimaannya yang berbeda, pengimanannya yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, bersukacitalah. Muda-mudi itu berangkatlah menjadi berkat, menjadi penyembuh. Orang tua kita nanti akan sukacita. Mereka akan lebih panjang umur. Dan itu yang kita rindukan bersama. Terpujilah Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami puji muliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang menghadirkan sukacita bagi kami. Roh Kudus telah turun bagi kami. Bukan hanya kepada Nabi Tuhan itu, tetapi kepada kami semua orang yang percaya. Maka kami diberangkatkan sekarang untuk menjadi pemberita kabar baik, memberi kelepasan kepada orang-orang ditawan, penyembuh bagi orang-orang yang terluka dan sakit. Terima kasih atas anugerah yang terbesar itu. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Amang Sintua Joni Pasaribu, Amang Huntal Hutauruk, Amang Sarno Sitohang, anak kami Septiana Sinaga, Nelson Hutagaul, Ibu Situa Masri M. Lumbanturuan, dan anak kami Amang Samuel Tapubolon. Bapa dalam surga, jenguklah mereka yang terbaring di rumah sakit itu dan pemulihan di rumah. Berkati pengobatan mereka. Hadirlah Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membalut luka-luka mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Bapa dalam surga, jika ada di antara kami yang hadir sekarang, atau mungkin umat-Mu yang tidak boleh hadir, yang terluka hatinya karena dilukai oleh keluarga, anak-anaknya, mereka menangis, mereka bersedih, atau banyak pergumulannya dari sekitar mereka atau orang lain. Dalam usahanya, Bapa, curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, supaya mereka mempunyai pengharapan, mereka boleh bangkit kembali, membangun yang sudah runtuh. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang percaya yang telah menerima Roh Tuhan itu dimampukan untuk melakukannya. Bapa dalam surga, ada umat Tuhan yang meninggal dunia di week 27. Tuhanlah yang menghibur keluarga, anak pemberian-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, biar mereka boleh terhibur. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Ya Roh yang memenuhi rasa
melawan setan musuh Tuhannya. Bangunkan hati kami umat-Mu, memberitakan Injil Tuhanku. Kiranya api-Mu menyala, menjalar ke seluruh dunia. Ya Tuhan, utuslah hamba-Mu yang setia memberitakan Injil-Mu. Betapa panen sangat mendesak, namun hanya sedikit pekerja. Anak mula yang mengajarkan kepada kami doa yang benar, dan banyak orang mengerjakan melaksanakan firman-Mu gemar. Dengarlah umat-Mu yang menyembah, ucapkan amin, maka jadilah. Ya Tuhan, utus dari Sion Roh Kudus, ganti kehadiran-Mu yang melindungi dan menolong jemaat-Mu sesuai janji-Mu. Terangi dunia dengan sinar-Mu, di dunia tersebarlah firman-Mu. Ya Roh yang memenuhi rasul, saksi pertama kebangkitan-Mu, tidak kenal lelah dan susah, melawan setan musuh Tuhannya. Bangunkan hati kami umat-Mu, memberitakan Injil Tuhanku. Kiranya api-Mu menyala, menjalar ke seluruh dunia. Ya Tuhan, utuslah hamba-Mu yang setia memberitakan Injil-Mu. Betapa panen sangat mendesak, namun hanya sedikit pekerja.
kerjakan, melaksanakan firman-Mu gemar. Dengarlah umat-Mu yang menyembah, ucapkan amin, maka jadilah. Ya Tuhan, utus dari Sion Roh Kudus, ganti kehadiran-Mu yang melindungi dan menolong jemaat-Mu sesuai janji-Mu. Terangi dunia dengan sinar-Mu, di dunia tersebarlah firman-Mu. Kita lanjutkan ayat 1, kita berdiri. Ya Roh yang memenuhi rasul, saksi pertama kebangkitan-Mu, tidak kenal lelah dan susah, melawan setan musuh Tuhannya. Bangunkan hati kami umat-Mu, memberitakan Injil Tuhanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu.
Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.